sampai dengan akhir Januari, progres pembangunan LRT Jabodebek secara total 79,54% ya. Jadi ini sampai dengan akhir Januari. Pengetesan-pengetesan terus kami lakukan, termasuk dynamic test daripada sarana, kemudian pengetesan-pengetesan yang lain juga terus kami lakukan, termasuk penyelesaian depo juga dalam penyelesaian progresnya sudah 72,8%. Trial run untuk GW3 seperti kita ketahui LRT Jabodebek ini dijalankan dengan sistem GW3 di mana akan dikontrol sepenuhnya dari Operation Control Center di depo di Bekasi. Itu dijalankan tanpa masinis ya. Jadi nanti hanya ada train attendant yang akan mengatur naik turunnya penumpang, buka tutup pintu, RSDT nanti secara otomatis untuk menjamin keselamatan. Nanti trial run akan dimulai tanggal 21 Juni 2022. Nah, sehingga dengan trial run dari 21 Juni itu cukup nanti sekitar pertengahan Agustus ya, insya Allah tanggal 17 Agustus nanti masyarakat bisa menikmati LRT Jabodebek ini. Oke, Pak, kalau kita berkaca misalnya dengan LRT di Palembang kan, ya bisa dikatakan yang melayani rute dari bandara menuju tengah kota Palembang, pada saat pelaksanaan Asian Games di Palembang mungkin agak cukup ramai Pak, tapi seiring berjalannya waktu terjadi penurunan juga Pak ya jumlah penggunanya. Nah kalau kita juga lihat yang ada di daerah utara Jakarta yang tepatnya dekat stasiun Velodrome atau di Velodrome dan Pulau Mas dan sekitar sana juga tidak begitu ramai Pak. Nah kalau misalnya nanti beroperasi Pak LRT Jabodebek ini, apakah seberapa besar keyakinannya akan euforia masyarakat akan menyambut dengan baik dan tentunya akan ada substitusi dari yang selama ini mungkin menggunakan KRL begitu ya, akan berpindah juga ke LRT? Baik, kalau dari sisi potensi angkutan penumpang ya, LRT Jabodebek ini akan melayani para penumpang dari Harjamukti di Cibubur ke arah Cawang dan menuju Duku Atas. Kemudian dari Bekasi Timur ini menuju Cawang, itu lintas pelayanan 3 ya, nanti menuju ke Duku Atas. Memang lintas ini menurut saya cukup ramai dan itu sudah kami lakukan survei di tahun 2019 ya. Itu survei yang meliputi bangkitan penumpang yang dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Manajemen UI yang memperkirakan bahwa bangkitan penumpang pada saat pengoperasian nanti itu adalah sekitar 115.000 sampai 137.000 per hari ya pelanggan ya. Jadi kalau kita lihat dari Bekasi ke arah Cawang kemacetannya juga sudah cukup padat ya, demikian juga dari Cibubur. Dan ini proyeksi kami selama 3 tahun setelah beroperasi kenaikannya sekitar 5% setiap tahun dan untuk selanjutnya 5% setiap 2 tahun ya. Nah dengan bangkitan inilah kami harapkan LRT ini bisa berperan dalam membangun transportasi massal yang efisien, di mana waktu tempuh yang dilakukan ini kami jamin ya untuk lintas pelayanan 1 ya dari Cibubur sampai ke Duku Atas itu dengan jarak sekitar 24,3 km itu ditempuh dalam waktu 37 menit ya. Sementara dari Bekasi, Cawang ke Duku Atas itu kira-kira dengan panjang lintasan 27,3 km ini akan ditempuh dalam waktu 40 menit ya. Jadi total panjang lintasan ini 44,43. Nah, headway jarak antara kereta satu dengan kereta yang lain dari Bekasi ke Cawang itu sekitar 6 menit, kemudian dari Cibubur ke Cawang sekitar 6 menit. Nah, dari Cawang ke Duku Atas nanti headway-nya hanya 3 menit ya. Sehingga inilah yang akan membangun ketepatan waktu, kepastian ya, sehingga bagi para pelanggan, bagi penumpang komuter, maka ini menjadi suatu hal yang menjadi sisi positif ya. Kemudian kami juga melakukan kajian ya mengenai bangkitan, karena LRT Jabodebek ini akan melayani 18 stasiun, yaitu di lintas pelayanan 1 ada 5 stasiun ya, Cibubur ke Cawang, kemudian dari Cawang ke Duku Atas itu ada 7 stasiun, dan dari Cawang ke Bekasi itu ada 6 stasiun.
Jadi itu akan melintasi atas kan tuh area perkantoran. Jadi Mhm, ini menurut saya akan menjadi komplementer daripada kereta rel listrik yang dioperasikan mhm, oleh KAI Komuter. mhm, Karena lintasan ke arah Kuningan, Duku Atas ini belum terlayani oleh angkutan massal yang memadai. mhm, Kemudian integrasi integrasi apa namanya antar modanya ini juga terus kami bangun ya di mana stasiun-stasiun LRT ini akan dilayani juga langsung oleh angkutan moda transportasi yang lain ya baik itu Transjakarta kemudian juga KRL nanti sampai di Duku Atas dan integrasi di Duku Atas itu nanti akan multimodal karena akan terhubung dengan moda-moda transportasi yang lain termasuk MRT. mhm. Nah, kemudian satu hal lagi yang sangat memudahkan pelanggan adalah mengenai tiketing ya. Jadi Iya. tiketing nanti bagi pelanggan yang mempunyai kartu multitrip Kereta Komuter Indonesia, kemudian Jaklingko, dan kartu elektronik yang diterbitkan oleh perbankan itu bisa digunakan sehingga tidak usah membawa cash langsung ke tap ke mesin tiketing LRT ini sudah Mhm. bisa melakukan perjalanan dengan tepat waktu.